Pemirsa, selamat datang di channelku. Makasih kalian yang udah nonton, yang udah support channel aku. Nah, video kali ini aku akan bikin. Aku mau jelasin dulu kenapa ini di dalam mobil. Karena ini video ada berhubungannya dengan mobil. Oke. Aku mau bikin video. Aku baru dapat license. Jadi nanti aku jelasin tahap-tahapannya, license-nya. Jadi di sini di Australia itu bikin SIM-nya mungkin ya. Tapi di sini tuh walaupun SIM jadi buat macam-macam gitu. Jadi kayak KTP-nya lah ya jadinya gitu. Jadi kalau mau ngeplay macam-macam apapun itu harus ada license ini. Namanya kita panggil license ya. Nah, aku tuh udah 3 tahapan dapat license-nya. Aku tunjukin kartunya. Kenapa ini di mobil? Karena berhubungan dengan mobil. Aku tunjukin ini jadi ini adalah L plate yang hijau, ini adalah yang belajar. Nah, ini yang hijau ini aku dapatnya di tahun 2000. Dapatnya ini expirednya di 2001 sih, tahun depan. Jadi untuk mendapatkan ini aku jelasin, untuk mendapatkan ini nanti di mobil aku akan ditaruh ini. Tapi ini udah berlalu ya, aku jelasin step by stepnya. Aku dapat ini dan aku dapat ini. Jadi kalau dapat ini aku mengikuti tes, langsung aja ya. Kamu mau dapat ini, aku mengikuti tes komputer. Tes komputer aku ikutin dan aku dapat ini. Jadi kecepatannya harus maksimal 90 km. Nah, aku dapat ini itu harus tes komputer. Jadi di mobil aku itu harus ada temen, nggak boleh nyetir sendiri. Jadi harus ada temen. Ini tergantung umur. Karena umur aku udah gantung aku muda. Umur aku udah di atas 25 mungkin ya. Umur di atas 25 itu dia ini lama loh expirednya. Sebenarnya ini masih berlaku sampai 22 Januari 2001. Nah, ini kalau misal di bawah yang sekitar umur belasan, di sini kan dapat license itu kan di umur 18. Nah, umur 18 itu ada bukunya, tapi aku nggak ada bukunya karena umurku udah di atas 25. Nggak ada bukunya. Yang anak-anak itu biasanya ada buku. Jadi dengan jadi setiap bawa mobil harus nyantumin ini dan harus ditemenin sama orang di sebelah. Kecepatan harus 90. Terus apalagi ya belajar, learn mungkin ya, L to learn. Jadi dapat ini selama setahun. Kalau tergantung umur, ini aku dapatnya lebih dari setahun loh. Aku bebas mau nyetir sampai kapanpun pakai ini. Tapi kan nggak mungkin pakai L terus ya. Kalau yang umur sekitar 18 itu harus nulis buku, harus nyetir berapa jam gitu. Aku lupa. Oke. Nah, yang kedua, jadi aku tuh kartunya aku tetap aku simpen kenang-kenangan. Yang kedua, kartu ini juga masih expirednya 2001 loh. Kalau ini expirednya di Desember 2020 ini. Nah, kalau ini tahapannya harus tes komputer aja. Ini ada berapa pertanyaan ya, lupa.
30-an, 32 pertanyaan itu yang pertama. Kalau ini itu tes ini yang paling berat ya dapatnya, dan harus menyantumkan. Ini udah sobek, aku udah nggak punya lagi cuman ini, karena udah. Jadi kalau misalnya aku masih pakai ini mungkin aku beli yang lain, tapi karena aku udah punya yang baru jadi enggak. Ini dapet ini, jadi harus nyantemin ini tetap di mobilnya, diganti sama yang kuning tadi. Yang ini nyantumin di mobil P plate tadi L plate, ini P plate, red P plate. Oke. Ini adalah kartunya. Oke. Ini dapetin ini harus ada tes hazard, komputer tes. Jadi kalau yang pertama itu tesnya cuma teori, tes teori aja. Yang pertama itu tes teori. Kalau ngedapetin ini tesnya harus tes hazard. Jadi kayak animasi gitu, mobil. Jadi kita kayak yang nyetir gitu. Jadi di jalan itu kita ngambil keputusannya gimana, lampu merah gimana, belok kiri gimana, belok kanan gimana, terus kondisi kita mau parkir dan segala. Nah, itu tes ini. Oke. Aduh, bentar, aku lupa. Mau ngedapetin ini itu adalah, ya benar. Mau ngedapetin ini itu adalah tesnya adalah tes komputer yang kayak animasi gitu, dan tes praktek. Jadi sebelah kita tuh ada yang ngetes kita, nanti kita sejam, tes nyetir sejam. Jadi tesnya itu adalah benar-benar berat, nervous lah ya. Di sebelah kita ada orang yang ini. Jadi waktu aku tes ini orangnya nggak ngomong kita salah, kita bener, nggak ngomong. Jadi tinggal mereka contreng gitu, atau misalnya cross gitu ya kalau salah. Nah, ini berat banget dapet ini. Jadi kita itu dibawa ke lokasi latihan, bukan latihan, tes ya, lokasi tes, nanti dites. Ini berat banget tesnya, kayak tes parkir, tes cara muter balik, tes cara lampu merah, ganti line, apalagi ya kecepatan. Tes kecepatan, jadi kecepatannya harus 90 ya. Pokoknya yang ini sama itu harus 90 kecepatannya. Tes kecepatan, tanda-tanda lampu lalu lintas di jalan tuh harus tahu. Ada kan lambang stop, harus benar-benar stop. Belok kiri, belok kanan, ya semua lah ya. Itu ini tesnya berat banget. Tes ini berat banget. Jadi dari sini ke sini itu berat. Kalau ini cuma satu tes teori aja komputer. Kalau ini dua tes komputer dan tes nyetir 1 jam gitu. Makanya waktu sebelum aku tes itu aku ambil kursus, gak lama sih kursus, aku ngambil yang sejam 500.000 kursusnya. Harus, karena setidaknya kita tambah pengetahuan sebelum tes ini gitu. Nah, jadi ini temennya tadi ya, ini temennya udah ini. Jadi aku nggak pakai ini lagi, jadi aku nggak perlu beli lagi ini. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini aku baru dapat, jadi nanti aku buka ya. Ini baru dapat banget.
Tarang tang tang. Wow, wow, look, tapi masih keren, keren. Ini yang terbaru. Kok sama ya warnanya ya? Yang kedua yang berbeda. Ini aja. Jadi tadi ditaruh di sini nih ini tadi. Nih. Ini license aku. Reng. Nah. Kita simpan di sini. Kita aja dulu. Nih. Reng. Ini aku dapat expirednya 2023. Ini expirednya 2023 dari sekarang 4 tahun sekarang 2020 3 tahun cuman 3 tahun aja. Ini tuh temennya, ini yang aku pakai sekarang. Ini temennya. Jadi ini udah 100. Kecepatannya aku udah boleh 100. Ini. Kecepatannya udah boleh 100 sekarang. Jadi sekarang aku pakai ini. Green Pea namanya, Green Pea Plate. Okay. Jadi ini itu aku harus apply 6 bulan sebelum expired yang kedua. Sebelum expired yang kedua aku berikan nih. Mana tadi? Ini yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi sebelum expired yang kedua ini aku harus 6 bulan sebelum expired aku apply yang ketiga. Karena apa? Nggak tahu ya, dari sistemnya begitu. Jadi nggak ada tes lagi. Tapi waktu zaman dulu, nggak zaman dulu lah ya, 3 tahun yang lalu harus karena tes yang kalau yang sebelumnya itu ini tuh cuman tes nyetir aja, belum tes hazard, belum. Jadi mereka mendapetin yang ketiga mereka harus tes, cuman kalau aku dapat yang ketiga udah nggak tes karena aku udah melalui tes. Kan tadi aku bilang ngedapetin yang ini harus 2 kali tes kan, tes komputer sama tes nyetir udah. Nah, jadi pas dapat ini udah nggak tes lagi. Bisa jadi ini pengorbanan, dapet ini pengorbanan banget, stres. Jadi dapat ini, jadi ini temennya adalah ini kecepatan hanya boleh di 90. Nah ini lanjutin lagi. Jadi kalau yang ini red plate nya kecepatan hanya boleh di 90 juga. Ini dapat ini benar-benar pengorbanannya, sangat pengorbanan gitu. Jadi dapat ini itu
yang ngetes kita itu jutek, minta ampun, jutek. Mereka tuh yang kadang-kadang ya, bukannya kenapa Asia, yang orang Asia nyetir itu mereka tuh udah gitu kan, jadi kayak yang bikin kita nervous aja di jalan. Belum tes juga udah dibilang ayo cepet ya, jangan pelan-pelan, gitu-gitu. Terus jadi sebelum tes ini, tes mobil ini, nyetir, dicek dulu kondisi mobil. Nah, anaknya suami pernah ngetes, belum tes aja, karena kebetulan waktu itu dipakai mobil kakaknya, ternyata mobil kakaknya bannya itu tipis atau gimana. Masa sih kamu fail? Jadi belum aja dites udah ngeliat kondisi mobilnya, udah kamu nggak lulus. Jadi bayar lagi untuk selanjutnya. Aku lupa ya bayar ini tuh. Jadi setiap ngambil ini tuh harus bayar sekitar 500-an. Ngambil ini bayar 500-an. Jadi setiap tes aku harus bayar. Ini 2 kali tes sekitar sama ya, kurang lebih sejutaan 2 kali tes. Nah ini nggak tes lagi. Nah aku ini temennya nih, jadi aku pakai ini sekarang, jadi kecepatanku boleh 100. Ini temennya gitu. Jadi green plate P ini. Jadi aku pakai ini sekarang sampai tahun 2023. Jadi habis dari yang ini, green P ini full license. Full license itu kayaknya ada tes lagi deh. Jadi habis ini aku 3 tahun, nanti aku ikut tes, nanti aku nggak cantumin apa-apa lagi, nggak cantumin ini. Jadi udah aja, di mobilnya nggak boleh dicantumin ini lagi. Kalau udah full license ya. Kalau masih pakai ini, aku harus cantumin setiap aku kemana-mana. Jadi dicantuminnya itu harus tampak. Jadi nggak boleh disembunyiin. Jadi aku naruhnya di depan sama belakang aja, sebelahnya nomor mobil. Ini sebelah nomor mobil. Jadi aku dikasihnya banyak buat 3 tahunan. Kadang-kadang ini tuh cepet cepet rusak. Ini kadang-kadang hujan gitu kan, panas gitu, cepet rusak. Jadi cepet itulah. Paling nanti kalau misalnya ini habis, nanti aku mau beli yang ada yang magnet gitu. Itu jadi aku prosesnya ini, jadi aku aku simpen ini kenang-kenangan. Jadi yang pertama kedua aku fotonya nggak diganti, fotonya masih sama. Nah yang ketiga dia nanya mau ganti nggak fotonya, ya udah aku ganti aja fotonya. Begitu pemirsa, ini fotonya aku ganti. Tapi tetap warna merah ya, kenapa nggak beda warna? Aku pikir beda warna. Nanti full license itu setelah ini kalau aku mau ikut tes 3 tahun lagi, aku dapat full license kalau nggak salah warna kuning, full license. Jadi semuanya ini masih berlaku sebenarnya kalau mau masih aku pakai. Yang green 2001, yang red nya berlaku di 2020 Desember, ini berlakunya 2023. Yeay, ini yang diidam-idamkan. Gitu pemirsa. Tesnya itu ya ampun, tesnya itu
tes komputernya sih nggak masalah ya, cuma tes ininya nih, tes sama ini apa yang tes kita itu di sebelah itu, aduh ya ampun stres banget. Mereka itu yang jutek, mereka kan tahu ya, orang Asia itu nyetirnya nggak bener, mereka pikir ya. Jadi mereka tuh yang gimana gitu. Jadi benar-benar harus tikungan harus gimana, pas tikungan harus gimana, ada orang nyebrang harus gimana kita. Terus ada pokoknya benar-benar dilihat postur tubuh kita tuh dilihat gitu. Terus kita parkir di tanjakan gimana, muter balik gimana, ganti lane gimana. Kita mau meninggalkan ini ya, mau meninggal parkir juga kita harus lihat kanan, lihat belakang berapa detik gitu baru maju. Jadi kalau misalnya pas lagi tes kita langsung maju aja, kita nggak lihat kanan, udah fail, nggak lulus itu. Jadi ada hitungannya. Terus apalagi yang diperhatiin sama dia itu, nah di runabout di bundaran itu kan, nah waktu tes komputer itu di bundaran tuh berat karena nggak praktek ya, cuman pas udah praktek di bundaran itu gampang ternyata. Jadi pas di bundaran itu sebelum kita maju kiri kanan atau gimana, kita belok kanan atau belok kiri atau lurus, bundaran itu kita harus lihat kanan gitu. Jadi terus ada giveaway itu adalah kasih jalan. Jadi kalau misalnya ada tambang giveaway kita harus berhenti kasih jalan dulu. Pokoknya stres ini. Jadi di Australia itu karena berhubung aku udah dapat yang ini, yang terakhir ini, jadi aku kemana-mana. Jadi kalau aku mau apply apapun, daftar apapun, pasti ditanyanya license gitu. Jadi kayak KTP-nya lah ya gitu. Sama Medicare, biasanya Medicare 2 itu. Jadi kalau mau tes macam-macam, cek ikut apapun, ngeplay apapun, driver license itu pemirsa. Senangnya aku dapat ini loh, senang banget. Jadi koleksi di dompetku ada 3, nggak apa-apa. Karena pengorbanan banget dapat ini. Jadi ini tuh sekaligus identitas kita ini. Identitas kita. Jadi kalau hilang udah aja. Jadi kalau ada apa-apa tuh pasti ditanyanya driver license tuh. Kenapa aku sangat mau dapat ini, karena identitas gitu. Kalau misalnya kita nggak punya ini ya, identitas kita, karena apalagi paling kalau kita nggak punya license, identitas kita Medicare, kartu kesehatan. Di Australia itu kalau kita nggak punya driver license, identitas kita adalah Medicare. Mana aku tunjukin Medicare aku ya. Medicare. Nah, nih aku sekalian tunjukin. Jadi identitas kita di Australia itu kalau nggak driver license, kalau orang yang nggak bisa nyetir berarti nggak dapat driver license dong ya. Jadi nggak sebagai identitas. Kalau yang nggak punya driver license ditanyanya Medicare ini kartu kesehatan. Jadi kartu ini adalah gratis berobat di mana-mana. Oke. Ini jadi di sini bisa, kalau misalnya kita punya anak, kita bisa cantumin nama anak kita di sini. Ini nama aku sama nama Zozo. Jadi Medicare itu bisa nyantumin 4 atau 5 nama deh. Di sini bisa dicantumin 4 atau 5 nama. Jadi kalau misalnya punya anak, misalnya kita juga bisa, walaupun nama udah tercantum di sini, bisa punya lagi. Nah ini identitas, ini dan ini pasti ditanya 2 ini gitu. Kalau ini nggak ada ini, tapi kalau ada dua-duanya lebih bagus identitas di Australia itu ini 2 ini. Tuh.
Itu aja. Kalau di Indonesia kan kita KTP ya, identitas kita ya, KTP. Kalau ini mah ini, jadi ya sistemnya di sini bagus. Kalau kita di Indonesia dapat KTP itu lama sekali gitu kan. Jadi KTP itu hanya sebagai identitas tok gitu. Jadi nggak ini ya apa, cuman satu-satu itu aja identitas kita. Kalau di sini kita punya 2, Medicare sama license, kartu license. Nah lihat aja itu cepet banget prosesnya. Aku dapat 2 itu cepet prosesnya. Jadi nggak yang nunggu lama berbulan-bulan. Mungkin ada yang bertahun-tahun ya dapat KTP gitu. Kalau di sini dapat, kita udah ikut tes, udah seminggu kemudian dapat tuh kartu gitu. Medicare juga sama, nggak nyampe berapa hari kita apply Medicare. Hari ini udah minggu depan kita udah dapat itu kartu, udah dikirim ke rumah gitu. Itu identitas kita gitu. Kalau di Indonesia kan kita, aduh ya ampun, harus kesini, terus nunggunya jadinya tuh lama gitu kan. Kalau di sini dengan identitas kita, kok itu kan benar-benar penting ya, identitas itu kan buat urusan macam-macam ya, KTP itu sebenarnya. Ya itulah sistemnya gitu. Kalau sistemnya kayak di sini, kita apply minggu depan udah jadi, enak gitu. Sistemnya bagus gitu. Jadi kalau kemana-mana nggak bawa jati diri kita, identitas kita, repot ya gitu. Kayak KTP gitu di Indonesia. Kalau di sini ya udah 2 itu aja. Karena yang namanya kartu kesehatan kan selalu ada ya di dompet gitu kan. Kalaupun kita mendadak sakit atau gimana kan, itu si kartu kan udah di dompet gitu kan ya. Udah. Jadi license juga otomatis kita harus bawa karena kita nyetir atau kita identitas itu. Pokoknya 2 itu udah harus di dompet itu. 2 itu. Jadi kan kita kalau misalnya kita di ini tahan polisi atau gimana, ya udah kasih itu gitu. Jadi semuanya tuh udah connect ke satu sistem gitu. Kita punya 2 kartu itu atau salah satu dari kartu itu juga kita udah oke, mereka udah bisa ngusut kita ini gitu kan, data kita gitu. Senang aku udah dapet, jadi aku nggak pusing-pusing lagi untuk 3 tahun ini. Nanti aku kalau udah benar-benar nyetirnya udah ini kan, aku mau full license. Full license itu kalau nggak salah kecepatannya di 110 dan kalau full license nggak punya, kalau full license itu kita nggak menyantumkan ini sama sekali, udah gitu, nggak cantumin sama sekali, udah kecepatannya bisa 110. Kalau aku masih ini, aku harus cantumin setiap, nanti aku tunjukin. Jadi di mobilku tuh selalu ada itu kunci itu. Sekarang aku mau pulang. Ya, aku sebenarnya belanja dikit tadi, cuman tadi Zoe diantar sama bapaknya sekolah, jadi aku ngapain, ya udah belanja. Habis belanja, udahlah, ini mau bikin video ini udah dari 2 minggu yang lalu loh. Mau bikin video ini udah dari 2 minggu yang lalu, nanti lagi gitu. Ya udah, sebenarnya itu udah datangnya udah kapan? Minggu yang lalu datang itu. Aku baru kebuka karena aku kan masih bisa pakai kartu sebelumnya kan, masih berlaku gitu. Ya mumpung ada waktu deh aku bikin videonya gitu. Kadang kalau udah sibuk di dapur sama Zoe udah pulang sekolah, udah fokus sama dia gitu. Jadi waktu tuh bener-bener berharga, nggak kerasa 24 jam itu ya. Kalau punya anak tuh nggak kerasa 24 jam. Kadang-kadang aduh udah sore lagi gitu kan, padahal waktunya tuh yang bener-bener nggak kerasa gitu. Tapi seneng ya kalau misalnya waktu nggak kerasa itu. Aku mau pakai topi apa mas? Sekarang aku mau pulang, pemirsa. Aku mau pulang. Aku tuh di Australia itu nggak boleh nyetir sambil nelpon ya.
walaupun yang full license nggak boleh nyetir sambil nelpon. Jadi nggak boleh nyetir pegang handphone walaupun udah full license. Apalagi aku aku baru green P ya, nggak boleh nyetir pegang handphone, nggak boleh. Makanya kadang-kadang aku nyetir takut ya, karena kan aku mobilnya ini kacanya nggak hitam, jadi aku takut nanti kadang-kadang kan polisi di sini nggak pakai mobil polisi, mobil biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya aku ketahuan, siapapun itu di mobil ketahuan pegang handphone pas nyetir, langsung itu di stop polisi, mana license-nya, kena denda gitu. Apalagi jadi kayak suamiku aja, si bapak udah full license, jadi kalau dia ada telepon itu dicuekin sama dia kalau di mobil gitu. Aku bilang kadang-kadang kan kalau aku lagi sama dia, kamu angkat teleponnya, gimana aku mau ngangkat, aku nyetir, nanti ada polisi gitu. Jadi bener-bener nggak bisa, kalau nyetir nggak boleh sama sekali pegang handphone gitu. Makanya kadang-kadang kalau si bapak mobilnya enak, ada ini kan, tinggal pijit, dia bisa ini. Kalau misalnya dia lagi mau terima telepon, dia tinggal pijit di setirnya, nanti kan ada tombol. Nah ya benar-benar nggak boleh nyetir sambil pegang handphone, kena denda. Dendanya nggak macem-macem, dendanya itu adalah pernah bapak nerobos lampu merah, dendanya hampir 6 juta. Itu nerobos lampu merah, karena waktu itu berpapasan, si bapak tuh mikirnya antara oranye dan merah itu kan cepet banget, ternyata ke ini ada kamera di lampu merah itu kan, udah 6 juta hilang. Nah kalau bawa telepon, nyetir sambil nelpon mungkin sama ya, sama mungkin. Ya udah, aku mau pulang dulu, bapak udah nunggu di rumah kayaknya pas makan siang ini. Udah ya pemirsa, makasih yang udah nonton, makasih supportnya, makasih banget supportnya kalian tuh. Gini, aku balas komen kalian, pasti aku balas itu, cuman agak lama ya, tapi pasti aku kunjungin. Kadang-kadang ya tahu sendiri, aku bilang 24 jam juga kadang-kadang nggak cukup waktu ya gitu. Ya pasti aku balas itu gitu. Makasih supportnya, makasih dukungannya. Aku udah dulu ya, bye bye. Aku mau nyetir, mau pulang. Bye, love you all pemirsa. Bye guys, love you all. Crying, the tears are making you blind. The future's far